Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir lagi menemani teman-teman untuk mata kuliah dasar pemrograman komputer 1 ya. Hari ini saya ingin praktek ya, ini adalah praktek pertama kali kita membuat program menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Tapi saya ketika membuat program itu kita harus punya masalah terlebih dahulu ya. Jadi kita harus ketemu dengan sebuah masalah ya. Jadi produk akhir kita itu adalah menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Misalnya kita ada sebuah permasalahan misalnya permasalahan yang sederhana aja, permasalahan matematika ya. Kemudian problem ini kita akan cari solusinya menggunakan program yang kita buat sendiri menggunakan C++ ya. Nah, problemnya apa ya? Saya punya variabel, misalnya variabelnya itu ada A, ada B. Kita punya variabel A, punya variabel B ya. Kemudian variabel A-nya itu kita isi katakanlah 10, kemudian variabel B-nya kita isi misalnya 2 ya. Ini seperti yang ada di teori kemarin ya. Gambarannya seperti ini. Nah, kemudian di dalam matematika kita punya operator yang namanya tambah ya kan. Yang namanya operator kurang ya kan. Ini misalnya tambah, oke, kurang, oke, kemudian kali, kemudian bagi. Ini kan operator dasar ya. Ada tambah, yang jelas, kemudian ada kurang, ada kali, ada bagi. Ya. Artinya apa? Dari permasalahan ini ya, jika ada A-nya 10, kemudian B 2, berarti 10 ditambah 2. Kalau kita bicara manual, di sini jawabannya 12. Gitu ya. Kemudian kalau dikurang A-nya 10, kemudian B-nya 2, berarti di sini 8. Ya. Kalau dikali berarti 20. Kalau dibagi 5, gitu ya hasilnya ya. Ini kita kerjain pakai cara manual. Ya. Nah, kalau kita pakai cara komputer, kita pakai Excel, ya kan? Berarti bentar. Oke, kalau kita pakai cara komputer berarti sel E5 kemudian ditambah writernya ya, ditambah sel E6 enter. Nah, ini pakai rumus ya, kita pakai rumus. Pak, ini kan pemrograman kok pakai Excel? Iya, saya ingin memecahkan logikanya di sini dulu karena nanti kita harus sesuaiin output yang ada di sini dengan yang ada di komputer, yang ada di program kita. Nah, untuk kurang sama dengan ini dikurangin ini. Ya, 8 sama ya, sama dengan kalau untuk kali ini dikali dengan ini.
Ya, sama. Yang terakhir adalah ini dibagi dengan ini. Oke, hasilnya sama. Jadi permasalahan itu ya, jadi permasalahan itu bisa diselesaikan pakai cara manual, bisa pakai cara komputer, ya pakai cara komputer di sini sudah pakai software ya, pakai software. Kemudian nanti bagaimana kita selesaikan permasalahan ini menggunakan program yang kita buat. Bagaimana? Nah, disinilah bahasanya yang kita lakukan. Ya, disinilah yang harus kita lakukan hari ini. Jadi, permasalahannya sederhana dulu. Bagaimana ketika kita membuat sebuah program? Ya, kita bilang sama komputer, saya punya variabel A loh, nilainya 10. Saya punya variabel B loh, nilainya 2. Di dalam matematika, saya punya 4 operator. Sebenarnya ada banyak. Ini adalah 4 operator dasar. Ya, ini yang kemudian nanti kita sama-sama tulis programnya, kita lihat outputnya. Oke, kemudian kita akan tulis programnya. Ya. Baik, saya mulai menulis program di aplikasi saya. Ya. Mungkin tampilan C++-nya rada berbeda ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Saya suka yang simple-simple gini ya. Nanti kalau buat teman-teman yang mau C++ seperti ini, silahkan komen di di grup atau di mana gitu, nanti saya kasih linknya ya. Karena ini nggak nginstal, ini online. Oke, kita menulis program itu punya aturan di dalam C++. Kemarin kita akan bilang dulu, kita buat file header dulu. Ya, kalau buat file header harus dimulai dengan tanda crash. Oh enggak Pak, kita mau buat deskripsi dulu ya, misalnya. Ya, kita buat deskripsi dulu, misalnya program 1 menghitung aritmatika misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 22 Oktober 2020. Nama programmernya siapa? Misalnya programmernya Budi Ariadi. Misalnya dibuat di Yogyakarta oleh Budi Ariadi misalnya ya gitu. Karena apa, nanti ini ketika dilanjutkan orang juga akan tahu, oh dulu dibuat tanggal 22 Oktober 2020 yang buat Budi Ariadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau itu cuma deskripsi ya. Nah, kemudian kita mulai buat file header ya. Berarti include ya kan? Include kemudian IO stream ya, IO stream. Oke, jangan lupa tanda kurungnya ya. Ini baris pertama. Kemudian kita menggunakan apa? Menggunakan library using namespace .std ya kan. std. Oke. Gitu ya. Namespace itu adalah library ya. Saya udah jelasin semuanya ke teman-teman. Using namespace.std ya. Karena IO stream itu adalah untuk menghandle proses input output ya kan. Kemudian namestd itu adalah sebuah library. Nah, tahapan yang berikut apa? Tahapan yang berikut adalah kita membuat main utama, maka kita bilang int main ya, int main, kemudian buka kurung, tutup kurung.
gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah ini? Setelah ini kita harus membuat blok program. Jangan lupa tutup programnya, ya, otomatis seperti ini. Ya, ini biar ada batasannya. Ya, berarti ini main utama. Kalau nanti kita punya main fungsi yang berikutnya, ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, Pak, ini sudah bisa dijalanin belum? Belum. Kalau dijalanin mah nggak ada hasilnya. Ya kan? Error, ya kan? Seperti ini, error. Anda akan terbiasa dengan error-error seperti ini. Jangan panik, tenang saja, ya, tenang saja. Oke, kita lanjutkan. Apa bahasanya lagi? Nah, setelah itu kita bilang kita harus mendeklarasikan variabel. Ya, di sini tadi kita bilang bahwa variabelnya itu ada dua, ada A dan B. Ya, maka kita akan bilang int, ya, saya memesan sebuah variabel yang nilainya bilangan. Ya, saya pesen, ya, sebuah variabel A, kemudian variabel B. Ya, saya bilang si A sama si B itu adalah sebuah bilangan. Ya, jadi nggak boleh ditulis A, B, C gitu nanti. Jadi nanti kalau misalnya di sini, kalau misalnya di sini kita isi ini C, ini D gitu, nah, dia langsung error, ya kan? Langsung error. Yang manual nggak error karena manual nggak ngerujuk ke sini. Di sini harus bilangan gitu ya. Nah, A dan B itu adalah sebuah bilangan integer. Kita bilang nilainya A itu sama dengan 10. Ya. Nilainya A itu sama dengan 10. Nilainya B itu sama dengan 2. Ya kan? Oke. Kemudian kita bilang apa lagi? Cout, ya, cout, tampilkan di layar monitor, ya kan? Program penggunaan operasi MTK, misalnya matematika ya. Kemudian tutup kurung, kemudian kita buka kurung, kemudian kita tulis ENDL, enter. Pak, kalau ini dijalanin, apa hasilnya? Ya, oh masih ada errornya, mungkin belum selesai ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita balik lagi, kita selesaikan semua programnya. Kita selesaikan semua programnya. Oh, ini tulisannya salah ya. Stream. Oke. Nah, muncul ya. Nah, hati-hati ya. Saya pernah bilang bahwa C++ itu case sensitive ya, besar kecil aja salah gitu ya. Ini kita clear dulu. Oke, kita lanjutin nulisnya. Terus apalagi kita bilang cout. Oke. Apa katanya? Cout jika A sama dengan 10, ini cuma untuk tampilannya, dan B sama dengan 2, ya, maka ENDL, ya kan? Nah, kita run lagi ya, dikit-dikit kita run. Oh, masih kayak gini Pak tampilannya. Oke, kita clear lagi ya. Sebenarnya ngujinya pendek-pendek aja. Kalau saya senang nguji pendek-pendek ya. Kemudian kita tulis lagi cout, ya kan? Cout. Kemudian kita bilang apa? A ya ditambah D, ya kan? Sama dengan
Oke, kita tutup. Kemudian kita tambah A, ya, ditambah D. Oke. Kemudian kita tutup. Kemudian ENDL. Kemudian, nah, hati-hati. Di sini sudah menampilkan proses A ditambah B-nya, ya. Proses A ditambah B-nya, kita coba running. Ya, ini udah perhitungan ya, sudah otomatis karena di sini sudah perhitungan. Artinya apa? Kalau di sini saya ganti 100, ya, kemudian di sini saya run, ya, berubah otomatis, ya kan? Nah, di sininya masih salah gitu ya. Di sini kita coba dulu. Kita coba 10 dulu, kita selesaikan programnya. Ini saya clear. Oke. Ini saya copy, Ctrl C. Oke, kalau tambah terus kurang. Di sini saya kurang. Kemudian sini saya kali, ya. Sini saya bagi. Di sini saya kurang. Di sini saya kali operatornya. Di sini saya bagi, ya. Oke, perhatikan ya. Yang terpenting adalah di sini, ya. Cout tampilkan di layar monitor tulisan A ditambah B sama dengan, ya, hitunglah, ya, ini udah aritmatika. Hitunglah A ditambah B, programnya selesai, ya. Jadi yang ditampilkan di layar itu ada dua konstanta. Yang pertama adalah yang statis, kemudian yang kedua adalah yang perhitungan. Tampilkan di layar monitor A dikurang B, kemudian masukkan perhitungan matematika A dikurang B, kemudian selesai. Sampai dengan A dikali B, kemudian A dibagi C. Kalau sudah, perintahnya adalah return, kembali ke 0. Ya. Kalau sudah, bilang sama komputer, kita sudah selesai. Coba kita jalanin. Ada yang error nggak? Oh, enggak. Ya. 12, 8, 25. Hasilnya sama. 12, 8, 25. Oke. Nah, dari program ini kan program sangat sederhana sekali ya. Dari program ini, kemudian kita uji ya. Kita uji. Misalkan nih ya, misalnya ini saya ganti 0,5. Ya, kalau 0,5, kalau di sini 0,5, ketika kita jalankan, mana yang salah? Kita lihat. 10 ditambah 0,5 harusnya 10,5. 10 dikurangi 0,5, 0,5 setengah. Harusnya di sini 9,5 ya. Kemudian kalau 10 dikali 0,5 hasilnya, nah, bagaimana solusinya? Ini pertanyaan saya. Jadi, pada praktikum hari ini, saya sudah memberi tugas untuk mahasiswa saya. Ya, tugasnya apa? Ya, nanti minta tolong sama asisten, coba komunikasi sama asisten. Tolong asisten juga dibantu adik-adiknya tugas ini gitu ya. Dibantu bukan dibuatin program ya. Dibantu bukan dibuatin program tetapi dikasih arahan. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau saya bilang tugasnya asisten itu ngebimbing apa yang ada di saya tugaskan, kemudian setelah dibimbing jangan dikasih tahu nanti
oh programnya kayak gini nih gitu, jangan. Nah, setelah itu dibimbing. Ketika mereka sudah mengerjakan tugas, asisten juga mengoreksi yang sudah dikerjakan ya, seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa mulai hari ini yang mengoreksi tugas-tugas praktikum itu adalah asisten saya ya. Silahkan berkomunikasi dengan asisten saya ya. Nah, tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah di dalam pembuatan program itu yang paling pusing adalah logic error ya. Adalah logic error. Tadi kita udah contohin kalau 10 A-nya 10, B-nya 0,5, semua operator ini jadi salah ya. Nah, saya ingin yang pertama adalah menyempurnakan proses perhitungan dengan menambahkan satu. Proses inputnya kan kalau di sini statis ya. Artinya statis itu kalau kita mau jalanin program itu kita harus ubah dulu. Di sini ubah. Padahal yang saya ingin nanti di sini tulisannya adalah masukkan variabel A. Orang bisa bebas. Orang bisa masukkan 2, bisa masukkan 5, bisa masukkan min 7 gitu ya kan. Kemudian masukkan variabel B. Nah, ketika A di enter, B di enter, kemudian muncul hasilnya. A tambah B, A kurang B, A kali C, A bagi D. Nah, seperti itu. Jadi, tugas yang pertama adalah harus ada proses input ya di program ini. Di tugas kedua ini, teman-teman mahasiswa baca buku bagaimana membuat biar programnya itu A sama B-nya bisa diinput ya. Kemudian yang kedua adalah perbaiki program untuk bilangan pecahan tadi. Ya, kalau saya masukkan 0,5 ya, kalau saya masukkan 0, berapa gitu. Jadi perhitungannya masih benar. Ya, perhitungannya masih benar ya. Silahkan dibuat programnya, kemudian direkod jadi sebuah video, kemudian naikkan ke YouTube, kemudian linknya kumpulkan di Google Classroom ya. Saya rasa ini pekerjaan kita ya. Waktunya 4 hari ya dari hari ini. Jadi silahkan bekerja sama, boleh bekerja sama nggak apa-apa ya. Boleh konsultasi ke asisten saya. Jadi mohon maaf jangan tanya ke saya ya. Nanti tanyanya ke asisten saya. Saya punya asisten yang pinter-pinter. Jadi teman-teman silahkan tanya ke asisten-asisten saya. Kakak bantu nih gimana ya logiknya. Ya, jadi para asisten juga mohon nggak, karena ini kalau Anda ngerjain cepet, ini nggak sampai 2 menit langsung jadi di-share gitu. Tapi bahasanya apa? Bahasanya mahasiswa baru harus dibimbing dengan baik ya, bukan dibuatin ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat ya. Sampai ketemu di video lucu-lucu Anda ya. Terima kasih. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.